Halo gengs, gimana kabarnya? Sehat-sehat terus ya. Kali ini kita mau bahas sejarah uang kertas di Indonesia, yang mungkin belum banyak kamu tahu. Yuk langsung aja kita bahas bareng-bareng. Sebelum uang kertas dikenal luas, masyarakat Nusantara lebih dulu memakai uang logam. Uang logam itu biasanya terbuat dari emas, perak, atau tembaga yang dikeluarkan oleh kerajaan-kerajaan kuno. Setiap kerajaan punya ciri khasnya sendiri dalam mencetak mata uang logam mereka. Misalnya, di Jawa ada uang kepeng, sedangkan kerajaan lain punya bentuk koin berbeda. Fungsinya tentu sama, sebagai alat tukar dan simbol kekuasaan ekonomi penguasa. Perjalanan uang kertas di Indonesia dimulai pada masa VOC. VOC yang berdiri tahun 1602 melihat perlunya alat tukar yang lebih praktis daripada logam. Maka, mereka mulai memperkenalkan uang kertas untuk mempermudah perdagangan. Pada masa itu, uang kertas VOC dipakai terutama untuk aktivitas dagang di pelabuhan besar. Inilah cikal bakal peredaran uang kertas di wilayah Nusantara. Namun, VOC tidak selamanya berjaya. Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan dan dibubarkan. Setelah VOC bubar pada 1799, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih kekuasaan ekonomi. Mereka menerbitkan uang kertas gulden untuk memperkuat sistem keuangan kolonial. Pada tahun 1828, berdirilah The Javash Bank yang diberi wewenang mencetak uang kertas. Sejak saat itu, gulden kertas beredar luas di seluruh kepulauan Indonesia. Uang kertas ini menjadi alat tukar resmi di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Selama abad ke-19 hingga awal abad ke-20, uang kertas Belanda mendominasi ekonomi Nusantara. Desainnya pun menampilkan simbol-simbol kolonial dan tokoh Eropa. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Belanda dalam kehidupan masyarakat kala itu. Memasuki Perang Dunia II, keadaan berubah drastis. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan menguasai percetakan uang. Mereka menerbitkan uang kertas baru yang dikenal sebagai uang Jepang atau duit Jepang. Awalnya, masyarakat masih menerima uang tersebut karena menjadi satu-satunya alat tukar. Namun, seiring berjalannya waktu, nilainya anjlok akibat inflasi yang parah. Uang Jepang menjadi tidak stabil, sehingga menimbulkan kesulitan ekonomi. Banyak orang mulai tidak percaya pada nilainya, bahkan menggunakan barter kembali. Kondisi ini berlangsung sampai akhir pendudukan Jepang pada 1945. Lalu, datanglah momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 membawa harapan baru, termasuk soal mata uang. Meski sudah merdeka, Indonesia belum langsung punya uang sendiri. Untuk sementara, masyarakat masih menggunakan uang Belanda dan Jepang yang tersisa. Situasi ini membuat perekonomian nasional belum benar-benar merdeka. Maka, pemerintah RI berusaha mencetak uangnya sendiri. Langkah besar itu diwujudkan dengan lahirnya ORI. Pada 30 Oktober 1946, pemerintah resmi mengeluarkan Oyang Republik Indonesia. ORI dicetak pertama kali di Yogyakarta dengan desain sederhana. Kertasnya tipis, ukurannya kecil, tapi syarat makna perjuangan. Setiap lembar ORI bukan sekadar alat tukar, melainkan simbol kedaulatan bangsa. Tak heran, masyarakat menyambutnya dengan rasa bangga meski kondisinya sederhana. Peredaran ORI penuh tantangan. Belanda yang masih ingin berkuasa tetap mengedarkan gulden untuk melemahkan ekonomi RI. Akibatnya, terjadi persaingan uang di masyarakat antara ORI dan gulden. Namun, rakyat tetap berusaha mempertahankan penggunaan ORI sebagai bentuk dukungan pada Republik. Uang kertas Indonesia benar-benar lahir di tengah situasi perjuangan dan konflik. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, Indonesia mulai memakai rupiah sebagai mata uang resmi. Pada 1953, Bank Indonesia berdiri menggantikan The Javash Bank. Bank Indonesia diberi wewenang penuh untuk menerbitkan dan mengatur uang. Sejak saat itu, rupiah berkembang menjadi simbol identitas ekonomi Indonesia. Uang kertas terus diperbarui seiring dinamika politik dan ekonomi nasional. Setiap era pemerintahan membawa desain baru pada uang kertas. Banyak uang kertas menampilkan gambar pahlawan nasional sebagai penghormatan. Selain itu, ada juga simbol budaya, alam, dan keindahan Indonesia. Namun, krisis ekonomi 1960-an membuat pemerintah harus menyesuaikan nilai rupiah. Uang kertas baru diterbitkan untuk mengendalikan inflasi yang melonjak tinggi. Seiring perkembangan zaman, teknologi cetak uang semakin canggih. Uang kertas Indonesia kini dilengkapi fitur keamanan tinggi. Ada watermark, benang pengaman, tinta khusus, hingga desain 3 dimensi. Semua itu bertujuan mencegah pemalsuan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, desainnya dibuat lebih indah agar mencerminkan jati diri bangsa.
Kini, Indonesia memasuki era digitalisasi keuangan. KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, mulai digunakan secara luas. Bank Indonesia juga merancang rupiah digital sebagai langkah masa depan. Perubahan ini menandai babak baru sejarah mata uang Indonesia. Namun, uang kertas tetap menjadi bagian penting dari perjalanan panjang ekonomi bangsa. Sejarah uang kertas di Indonesia memperlihatkan betapa erat kaitannya dengan perjuangan politik, ekonomi, dan kedaulatan. Dari koin kerajaan kuno, uang VOC, gulden Belanda, uang Jepang, hingga ori dan rupiah modern, semuanya menyimpan cerita besar. Setiap lembar uang kertas seakan menjadi saksi perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kisahnya bukan hanya soal nilai nominal, tapi juga soal perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Rupiah hari ini adalah simbol kebanggaan dan identitas nasional yang terus dijaga. Gimana? Kamu jadi tahu atau makin tahu? Tulis komentar kamu di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.